Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari surat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Demikian sabda Tuhan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Tema renungan saat ini adalah menjadi saksi kebangkitannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah yang pertama kali ingat kalau Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga? Ternyata bukan para murid yang sudah bersama-sama dengan Yesus selama kurang lebih 3,5 tahun. Kalau bukan para murid yang dekat dengannya, lantas siapa? Apakah para wanita yang datang pagi-pagi ke kubur Yesus? Tidak juga, karena para wanita datang ke kubur Yesus hendak merempah-rempahi jenazah Yesus. Yang ingat pertama kali justru para musuh Yesus, yakni imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Dalam Injil Matius mencatat, keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.'" Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita tahu, diingat atau tidak, Yesus tetap bangkit. Beberapa bukti dapat kita lihat yang membenarkan bahwa Dia telah bangkit. Yang pertama, kubur yang kosong. Kedua, penampakan Yesus berulang-ulang kepada para murid. Ketiga, kenaikannya ke surga yang disaksikan oleh 500 pasang mata. Keempat, para murid diubahkan kehidupan mereka. Kelima, gereja berdiri dan eksis sampai dengan sekarang. Keenam, mujizat terjadi dalam nama Yesus. Bukan hanya pada zaman itu, tetapi saat sekarang ini nama Yesus berkuasa. Saudara yang terkasih, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus, "Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu." Di antara bukti-bukti tersebut, kita juga dapat menjadi bagian dari bukti kebangkitannya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan perubahan hidup kita. Kebangkitan Yesus telah mengubah para murid, dan kita juga adalah murid-murid Yesus. Coba kita ingat kembali kehidupan murid Yesus yang bernama Petrus. Petrus yang penakut dan menyangkal Yesus sampai 3 kali, berubah menjadi pribadi yang berani memberitakan kebenaran tentang Yesus. Tidak takut pada ancaman orang-orang Farisi,
Walaupun ketika dipenjara dan dianiaya, dia tetap kuat dan berani. Bahkan tradisi mempercayai bahwa Petrus dengan berani menanggung hukuman mati disalib dengan kepala berada di bawah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berubah menjadi pribadi yang berani menghadapi apapun tantangan yang ada di depan kita. Karena percaya bahwa Yesus yang telah bangkit itu telah hidup. Dia adalah Tuhan yang menyertai kita. Sikap berani tentu harus dibarengi dengan perubahan karakter menjadi seperti Yesus. Kita bisa menjadi bukti bahwa Yesus adalah Tuhan yang benar dengan cara berkarakter seperti Tuhan. Mari kita bangun karakter berani untuk berubah karena kita adalah saksi kebangkitannya. Mari kita berani untuk menjadi saksi Tuhan melalui kebangkitannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tolonglah kami agar kami berani untuk menjadi saksi kebangkitan-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu mengobarkan semangat kami untuk berani bersaksi bahwa Engkau adalah Allah yang bangkit dan hidup. Bantulah kami agar mampu menghidupi akan karya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami ingin menyerahkan untuk aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menyertai dan menolong kami. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami mohon kiranya Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami lemah fisik atau sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih, berkenan untuk menjamah dan menyembuhkan. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Berikan hikmat-Mu ya Tuhan, agar di dalam mengambil keputusan dan tugas apapun yang dilakukannya, seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.